hasil diskusi kami yang berjudul vulkanisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Larasti sebagai moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan nama saya Rizka Dwi Riani sebagai pemateri. Perkenalkan saya Muhammad Faris sebagai jenis letusan. Perkenalkan nama saya Anggi sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Fatimah Azarin sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Aura sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Richard Eviansa sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Bintang Pramudiari Duadinda sebagai materi fenomena vulkanisme. Perkenalkan nama saya Dera Putri Lestari, saya sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Kanta Peria sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Rai Yursan Syah sebagai pemateri. Perkenalkan saya Hikram Fadila sebagai pemateri. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian dan penyebab yang akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. 1. Pengertian gunung meletus adalah peristiwa keluarganya magma di dalam gunung berapi ke permukaan bumi. Peristiwa ini terjadi karena adanya tekanan yang sangat kuat di dalam dapur magma. Penyebab pergerakan lempeng tektonik yang saling berdasarkan. Deformasi gunung menyebabkan peningkatan gelombang magnet dan listrik. Tekanan yang tinggi mendorong magnet ke atas. Materi yang kedua adalah jenis letusan yang akan disampaikan oleh Paris. Kepada Paris dipersilakan. Ya, jenis letusan ada 5. Yang pertama adalah jenis letusan efusif, yang kedua adalah eksplosif, yang ketiga adalah parent, yang keempat adalah jenis letusan tips Vincent, yang kelima adalah jenis letusan rekahan. Materi yang ketiga adalah dampak yang akan disampaikan oleh Anggis. Pada Anggis dipersilakan. Baik, jadi dampak itu terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah ketika letusan menghasilkan batu-batu berharga sebagai bahan galian seperti batu granit atau andesit, dan juga membuat tanah sekitar pemukiman warga menjadi subur. Yang kedua adalah dampak negatif, yaitu bencana alam, letusan gunung yang menyebabkan banjir lava, dan polusi udara akibat abu vulkanisme yang berlebihan. Materi yang keempat adalah proses yang akan disampaikan oleh Fatimah. Kepada Fatimah dipersilakan. 4 proses tahapan vulkanisme. Yang pertama, magma keluar dari dalam dapur magma disebut perholit di dalam litosfer. Dan yang kedua, magma bergerak ke atas melalui diatema, yaitu saluran tertutup seperti pipa. Dan yang ketiga, magma ke permukaan bumi melalui rekahan di kerak bumi. Dan yang keempat atau yang terakhir, magma yang keluar ke permukaan bumi disebut dengan lava. Materi yang kelima adalah tipe letusan yang akan disampaikan oleh Aura dan Richard. Baik, yang pertama ada letusan campuran. Letusan campuran itu ada 2 jenis. Yang pertama pelean, yang kedua satean. Letusan yang kedua itu ada phreatik dan streamagmatik. Baiklah, tipe letusan ada 4. Yang pertama itu ada letusan eksplosif tipe vulkanika. Ditandai oleh letusan yang eksplosif dengan tekanan yang tinggi, menghasilkan abu vulkanik, gas, dan material piroklastik dalam jumlah yang besar. Contohnya Gunung Tambora. Yang kedua itu ada letusan efusif tipe Hawaiian. Ditandai oleh aliran lava cair yang sangat encer dan meluas. Tekanan gas yang rendah membuat letusannya tidak eksplosif. Contohnya Gunung Mauna Loa di Hawaii. Materi yang keenam adalah fenomena vulkanik yang akan disampaikan oleh Bintang. Pada Bintang dipersilakan. Baiklah, jadi teman-teman, fenomena vulkanisme yang ada di Indonesia, yang paling besar di Indonesia itu adalah Gunung Toba. Gunung Toba adalah gunung hasil yang diakibatkan dari subduksi antara lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia di zona pertemuan lempeng. Nah, terus letusan ini terjadi karena tekanan di bawah permukaan gunung itu sudah tidak bisa menahan dirinya lagi, jadi dia meletus pada 75.000 tahun yang lalu. Itu adalah ciri-ciri yang akan disampaikan oleh Tiara. Pada Tiara Baik, ciri-ciri gunung akan meletus yaitu yang pertama peningkatan suhu di sekitar gunung, yang kedua sumber air di sekitar gunung mengering, yang ketiga peningkatan aktivitas gunung tremor, yang keempat hewan-hewan bermigrasi, yang kelima tumbuhan di sekitar gunung layu dan mati kering, yang keenam
banyak suara gemuruh disertai gempa-gempa kecil. Yang ketujuh atau yang terakhir, banyak bau belerang. Materi yang ke-8 adalah gejala yang akan disampaikan oleh Kanza. Kepada Kanza dipersilakan. Gejala vulkanisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu gejala pravulkanisme dan gejala pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme yaitu pertanda sebelum gunung api meletus. Gejalanya dapat berupa peningkatan suhu di sekitar kawah, sumber air mengering, pohon-pohon di sekitar gunung layu atau mati, gempa sering terjadi, terdengar gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan turun dari gunung, peningkatan bau belerang yang menyengat. Sementara gejala pasca vulkanisme yaitu pertanda setelah gunung api meletus, munculnya sumber air panas atau geser, munculnya sumber gas atau etalasi seperti belerang atau sulfur, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Materi yang ke-9 adalah bentuk gunung api yang akan disampaikan oleh Ryan. Kepada Ryan dipersilakan. Baik, bentuk-bentuk gunung berapi ada 3. Yang pertama yaitu bentuk kerucut atau startup yang memiliki abu yang berlapis-lapis. Yang kedua adalah bentuk tameng atau perisai yang memiliki area yang luas serta memiliki lereng yang landai. Yang ketiga yaitu bentuk mar yang memiliki kawah di dalamnya. Materi yang ke-10 adalah mengapa Indonesia banyak memiliki gunung api yang akan disampaikan oleh Haikal. Kepada Haikal dipersilakan. Indonesia memiliki banyak gunung berapi karena berada di cincin api Pasifik. Aktivitas tektonik vulkanis, faktor utamanya adalah 1. Pertemuan lempeng tektonik, 2. Zona subduksi, 3. Busur vulkanik, 4. Aktivitas magma tinggi. Demikianlah presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.